Berarti ini kita sudah menemukan ya di mana si login ini berasal. Ini view-nya, ini controllernya, dan tentu saja ada modelnya yaitu login form dan user. Oke. Seperti biasa kita akan menggunakan cara MVC karena emang pada dasarnya ini adalah MVC. Pertama-tama kita bakal buat yang namanya database terlebih dahulu. Kita masuk ke sini, buat tab baru, localhost /phpMyAdmin. Klik new di sini, buat database baru. Apaan tuh? Kita buat database-nya apa ya? Login aja deh. Oh ini cb login, cb_login. Coba login ya maksudnya. Cuma kalian kalau mau beda nggak masalah. Kita namain user atau pengguna bebas. Sini ID user, terus ada nama username biasanya, username, terus password. Sip. Jangan lupa ID-nya selalu ya Allah, kocak. No. Gimana tuh? Alamak, gak ke ini guys. Oke, kita ulang lagi. Labelnya user. Ini kecepatin aja ya. Nah, gini guys. Jadi si ID usernya itu harus auto increment ya, jangan lupa. Jangan sampai nggak auto increment. Username-nya kita kasih varchar. Terus ininya bebas, kita 50 aja. Kalau username tahu nggak deh, lebih aman 225 aja, lebih enak 225. Passwordnya juga varchar 225. Oke, dan kita save. Database sudah siap, table login juga udah kita buat. Setelah itu kita kembali ke VS Code kita, terus kita di config ini ada db, kita pencet aja. Terus ini kita akan koneksikan database kita. DB name-nya adalah cb login sesuai sama ini database kita yang mau dipakai. Oke, udah sip. Terus tabelnya gimana? Situlah kita mulai ya membuat yang namanya model. Sebenarnya gimana ya? Kita bisa buat langsung. Misalkan kita mau buat di sini pengguna. Cuman akan lebih mudah kalau kita ini aja, kita di user aja. Jadi kita menggunakan apa yang sudah ada, tetapi kita hapus semua ini. Oke. Mari kita coba. Awali dengan PHP seperti biasa. Terus namespace app models. Seperti sebelumnya, ini artinya kita ada di folder models ya. Oke, langsung kita use yai db active record. Seperti biasa kalau model seperti ini, biar kita langsung nyambungkan ke database-nya. Use yai, jadi kita langsung bisa ambil sesuatu dari table-nya gitu ya. Secara bagus. Identity interface. Ini kita buat karena biasanya login itu menggunakan identity interface gitu. Biar bisa ada sessionnya dan lain-lainnya yang hal biasa login ada gitu. User extends active record, terus implement identity interface. Nah, ini udah pasti merah ya, karena kita lihat di identity interface ini function, kita harus ada function find identity, terus ada find identity by access, terus ada get auth key, get id, dan validate auth key. Kita harus ada itu kalau misalkan kita pakai implement ini tuh. Extend active record seperti biasa, kita bisa menggunakan active record ya. Kita langsung aja buat function. Seperti hal dasarnya models, kita pakai table name ini gede ya,
return, kita kembalikan lagi nama table tadi. Nama tabelnya adalah user. Oke, kita kembalikan user. Terus kedua kita buat lagi public static function. Kita lihat di sini apa yang kita butuhkan. Find identity ID. Nih ada find identity ID, berarti kita butuh itu. Find identity by ID. Ini sip. Terus return, kembalikan static find one by ID. Sip. Nah ini tuh maksudnya kita nanti kan kalau udah login bakal jadi session ya. Jadi kalau misalkan kita belum login, ada beberapa halaman yang belum bisa kita akses gitu. Makanya nanti ada session namanya. Terus ketika halaman itu bisa kita akses, kita mengenalkan ini. Jadi kalau kita mau mengakses suatu halaman, nanti dia bakal mencari identitasnya siapa sih pengaksesnya. Nah nanti lewat sini aksesnya. Susah sih buat dijelasin, cuman ya kira-kira gitulah. Public static function lagi, static function find identity. Kita bisa lihat lagi di sini. Ini find identity udah, tinggal ini nih. Tinggal ini. Find identity by access token. Nah, ini kita harus samakan atau kita bisa copy ya. Coba. Oh, bisa copy, guys. Jadi kalau kalian udah install PHP, oh iya. Biar lebih enak. Nanti kalian bisa install nih di extensions. Terus kalian cari PHP. Nih, PHP. Nanti ada PHP yang ini, nah kalian langsung install aja, karena itu bakal jadi mantap banget. Bisa langsung lihat aja kayak gini. Kita lihat aja gini. Dan ini kita bisa copy semua ya sebenarnya. Cuman lebih enak memang lebih enak diketik sih, lebih enak di copy sih. Cuman untuk yang return token ini kita ini aja, hapus aja isinya. Karena kita nggak menggunakan token ya, belum menggunakan token. Karena biasanya kalau token itu kita pakainya API. Kalau misalkan nggak API berarti kita nggak pakai token. Public function, add ID. Kita mencari ID-nya, cari si usernya berdasarkan ID. Nggak deh, kita mencari kita mengeluarkan ID usernya. User ini namanya sesuai sama yang di table ya, nih sesuai sama itu. Oke, lanjut public. Oh, kita lihat lagi deh sini biar enak, biar kalian juga tahu. Sini apa lagi sih? Get out key sama validate key. Get out key sama validate out key. Oke, kita buat function get out key auto ya, dimin aja karena kita nggak pakai itu. Validate, nah gini, dimin aja, dimin aja gini, udah. Dan ini adalah model dari usernya. Kita sudah buat satu model ya di sini, dan kita bisa lihat di sini di login formnya itu dia ya seperti ini karena belum ada ya, dan ini juga belum sesuai. Pokoknya ada penyesuaian lah yang harus kita lakukan di login form ini di next video ya. Jadi untuk video ini hanya ini saja. Kita masuk di bagian modelsnya nih ya. Kita sudah dapat segini, kalian boleh screenshot dan kalian coba sendiri. Inilah modelnya. Oke guys, itu aja sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dadah.